bersama dengan Christine Natasha, Equity Research Analyst Miraya Aset Sekuritas Indonesia. Selamat siang Christine, terima kasih waktunya untuk Power Lunch. Selamat siang, Alin. Ya Christine, seperti apa komentar Anda untuk penutupan perdagangan sesi 1 ini? Kita masih bisa di zona hijau meskipun sebenarnya indeks utama di benua Asia ini terbenam di zona merah. Ya, di sesi 1 ini ya, indeks dibuka naik walaupun tadi sempat lebih tinggi dan sekarang agak lebih rendah daripada pembukaan di pagi hari tadi. Dan indeks di Indonesia atau IHSG kita ini bergerak naik mengikuti Wall Street dan juga Nasdaq dan S&P 500 yang ternyata mereka dibuka naik kemarin semalam dan didorong oleh ekspektasi bahwa investor mengekspektasi adanya laporan second quarter 2021 atau earnings season yang lebih baik daripada ekspektasi secara year on year growth, dan juga ini di tengah suku bunga yang masih rendah di Amerika Serikat, dan dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year growth, pertumbuhan laba emiten di Amerika Serikat dan juga yang tergabung dalam indeks S&P 500 juga diprediksi akan mencapai lebih dari 60% menurut konsensus di Amerika Serikat, walaupun saat ini investor juga masih mengantisipasi rilis data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Jadi karena hal itu dan kemarin juga indeks IHSG kita sudah terkoreksi cukup dalam, maka hari ini ada sedikit rebound. Ya, ini rebound Anda katakan, apakah Anda melihat cukup sustainable bisa sampai penutupan sesi 2 nanti akan bertahan di zona hijau? Seperti apa risiko dan potensinya? Saya lihat untuk IHSG masih ada potensi untuk terkoreksi lebih lanjut ya, karena menurut S&P Global ya, banyak resiko juga yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang saat ini atau emerging market termasuk Indonesia, di mana proses vaksinasi yang saat ini masih berjalan lebih lambat daripada ekspektasi, walaupun pandemi memang kita harapkan akan mereda dengan sendirinya jika vaksinasi sudah mencapai level yang konsisten dengan herd immunity, dan sentimen negatif yang akan menekan kinerja indeks saham di Asia. Juga dari S&P Global juga memangkas proyeksi pertumbuhan beberapa negara di kawasan Asia, dan kita juga lihat silakan dari Indonesia juga saat ini sedang menerapkan pembatasan PPKM Mikro, di mana jam operasional mal juga saat ini hingga pukul 5 saja dibandingkan sebelumnya jam 8, lalu ada work from home untuk 75% untuk kantor di zona merah dan juga orange, di mana sebelumnya hanya kantor dengan zona merah dan juga restoran hanya diperbolehkan untuk melayani takeaway dan sampai pukul 8. Jadi itu merupakan sentimen negatif yang saat ini ada untuk IHSG. Jadi I think kayak ada mixture sentiments ya antara positif dan negatif, di mana positifnya juga untuk second quarter memang kita sedang mengharapkan second quarter earnings kan nanti juga akan dirilis bulan depan, di mana secara year on year seharusnya growth akan cukup gemilang gitu. Jadi sama seperti perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Sedangkan on the other hand, kita juga masih melihat bahwa kasus COVID-19 yang saat ini dihadapi Indonesia masih sangat tinggi. Jadi daily cases COVID-19 masih bertambah cukup signifikan setiap hari gitu. Oke, kalau kita lihat emiten-emiten infrastruktur dan juga konstruksi masih bisa di zona hijau, seperti apa Anda melihat potensi ataupun juga prospek dari emiten-emiten infrastruktur dan konstruksi di tengah sebenarnya arus kas mereka yang tertekan? Iya, memang kalau untuk emiten konstruksi selain karena sudah terkoreksi cukup signifikan sejak awal tahun ini, ya kita lihat memang dari pemerintah kita juga kan saat ini sedang berusaha untuk bekerja sama ya dengan mitra investasi lokal dan juga asing atau dengan sovereign wealth fund ini, yang dimana untuk tahun 2022 nanti ini akan menjadi salah satu katalis positif untuk perusahaan-perusahaan construction. Tapi memang kalau dari segi cash flow saat ini memang buruk, namun kalau dengan
SVF ini diharapkan nantinya proyek-proyek juga akan berjalan lebih baik, dan walaupun awal tahun juga kita lihat adanya penurunan dari saham-saham konstruksi ini yang dinilai karena walaupun era APBN 2022 lebih tinggi daripada anggaran 2021, namun pemerintah juga masih mengalokasikan most of the project infrastruktur itu yang terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi kayak seperti pembangunan rumah sakit dan juga infrastruktur lainnya. Ya, kita lihat karena SPF nantinya itu akan membantu dari sisi cash flow dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini, makanya memberikan sentimen positif untuk jangka menengah gitu. Oke, jadi Anda melihat masih cukup diperhatikan oleh pelaku pasar nih sentimen dari SWF ini atau INA ini terhadap emiten-emiten konstruksi untuk di sisa tahun ini, second half. Iya, karena menuju ke 2022 seharusnya sentimennya lebih positif untuk emiten-emiten construction ini gitu. Dan kalau lihat realisasi kontrak baru agregat kontraktor BUMN biasanya juga erat kaitannya dengan fluktuasi anggaran Kementerian PUPR dan juga Kementerian Perhubungan. Kita melihat bahwa pertumbuhan perusahaan BUMN untuk saat ini mungkin di 2022 masih akan flat, namun ya secara sentimen masih positif dari Sovereign Wealth Fund atau SWF yang menjadi katalis untuk sektor ini gitu. Oke, Christine, kalau kita lihat salah satu yang menguat juga di antara emiten-emiten ini adalah Jasa Marga. Nah, kita tahu ada berita yang belakangan ini sedang dibicarakan, ini soal grup Astra yang mencaplok 14% dari saham pengelola konsesi jalan tol, yaitu Marga Lingkar Jakarta dari Jasa Marga. Nah, seperti apa Anda melihat ini efeknya ke keuangan kedua emiten ini? Kalau kita lihat, tampaknya tanggapan atau respons dari pelaku pasar cukup baik JSMR maupun ASI, Astra International hari ini menguat. Christine. Ya, kalau saya lihat, jadi kan Jasa Marga dia melakukan divestasi 14% ya dari Marga Lingkar Jakarta atau anak usahanya di Jalan Tol Jor W2 Utara, Ujami ke Kebonjeruk. Nah, jadi ini tujuannya adalah strategi dari perusahaannya, mereka akan mencari struktur pemodalan ya atau capital structure yang khususnya di equity-nya, yaitu di mana saya lihat sih ini sepertinya win-win solution untuk keduanya. Jadi dari Jasa Marganya selain mereka dapat meningkatkan equity dan juga debt to equity ratio-nya diharapkan nantinya akan menurun, dan mereka juga mendapatkan more capital dari Astra, dan Astra juga untuk jangka panjangnya diharapkan nantinya dia juga mendapatkan profit dari investment dia di PT Marga Lingkar Jakarta ini ke depannya. Oke, Christine, di tengah bayang-bayang sentimen COVID-19 yang masih terus mengintai, seperti apa ini baiknya dari para pelaku pasar bersikap atau menavigasi situasi pasar yang masih dibayangi oleh ketidakpastian? Kalau saya lihat sih masih wait and see, namun kalau mendekati second quarter earnings nanti mungkin bisa dikoleksi untuk saham-saham yang sudah terkoreksi cukup signifikan. Ya, karena memang ya? Walaupun buy on weakness saja untuk saat ini ya, karena memang saat ini kan indeks kita juga masih berusaha untuk melewati 6.000 ya, jadi saat ini tuh masih menguji level supportnya mereka dan masih berkonsolidasi untuk saat ini, dan sambil menunggu sentimen positif yang akan datang nantinya, dan juga masih adanya ketidakpastian dari US mengenai inflasi dan juga tapering di US, ya saya lihat indeks masih akan berkonsolidasi. Jadi saya sarankan sih untuk jangka menengah itu mungkin buy on weakness saja sih untuk saham yang sudah terkoreksi. Oke, terima kasih Christine Natasha sudah bergabung bersama kami, Equity Research Analyst dari Mirae Securities. Emiten perbankan PT Bank Neo Commerce Tbk tengah